Namanya Arif Maulana, 24 tahun. Anak bungsu dari keluarga petani di desa kecil di Jember, Jawa Timur. Sejak kecil ia terbiasa hidup. Sederhana bangun subuh, membantu ibunya memasak nasi jagung. Lalu ke ladang menemani ayahnya memanen singkong atau merawat kambing. Tapi, di balik kesederhanaan itu, Arif punya satu mimpi, mengangkat derajat keluarganya dan membangun rumah yang layak untuk orang tuanya. Setelah gagal dalam beberapa percobaan kerja di kota, Arif tergiur iklan penyalur kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan fasilitas lengkap. Seorang agen bernama Pak Roni datang ke desanya dan menawarkan peluang kerja di sebuah peternakan sapi di Perth, Australia. Gajinya bisa sampai juta sebulan, kerja bersih, makan ditanggung. Kata Pak Roni meyakinkan. Arif pun tertarik. Ia pinjam uang dari tetangga, gadaikan motor peninggalan kakaknya, lalu membayar biaya administrasi puluhan juta. 2 minggu kemudian, Arif berangkat ke Jakarta dengan janji tiket dan visa kerja yang akan diberikan di bandara. Tapi sesampainya di sana, ia diberi tiket tujuan Darwin bukan Perth dengan visa turis. Nanti, ada orang yang jemput di sana, ucap Roni. Singkat, menghilang setelah itu, setibanya di Darwin, tidak ada siapa-siapa yang menjemput. Nomor Pak Roni tak bisa dihubungi. Arif mondar-mandir di bandara sambil membawa tas ransel kecil berisi beberapa baju, 2 bungkus mie instan, dan uang saku papasan dalam rupiah. Ia bahkan tak tahu cara menukar uang atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dalam kebingungan, ia berjalan keluar bandara dan mengikuti instingnya menuju pusat kota. Di tengah panasnya matahari dan jalanan asing, ia menyadari satu hal. Ia telah ditipu. Tidak ada kerja, tidak ada penjemput, tidak ada harapan. Setelah 2 hari tidur di taman kota dan makan dari roti sisa di tempat sampah minimarket, Arif merasa putus asa. Namun ia tetap bertahan. Berjalan tanpa tujuan di sepanjang pinggir pantai Mindil Beach. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seorang perempuan bule berambut pirang sedang duduk sambil melukis langit senja. Arif berjalan tertatih. Matanya sayu, bibirnya kering. Perempuan itu menatapnya dengan wajah khawatir. "Are you okay?" tanyanya pelan. Arif tak paham sepenuhnya, hanya mengangguk pelan dan tersenyum kaku. Tubuhnya lalu ambruk tepat di hadapan perempuan itu. Tubuh Arif jatuh ke pasir. Tak sadarkan diri, perempuan bule yang menemukannya langsung panik. Ia menaruh kuas dan kanvasnya, lalu mendekat, memeriksa denyut nadi dan napas Arif. "Oh God, hang on," bisiknya. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon bantuan. Tak butuh waktu lama, sebuah ambulans datang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Arif mulai siuman. Namun masih lemah. Ia tak mengerti percakapan para petugas medis. Hanya menangkap beberapa kata. Dehydrated, malnourished, tourist. Matanya sempat menatap perempuan itu yang duduk di samping tandu, menenangkan dirinya dengan senyum. Namanya Emily, 27 tahun. Seorang seniman lokal kelahiran Darwin. Ia tinggal sendiri di rumah kecil tepi pantai, bekerja paruh waktu di galeri lukisan, dan sisanya mengajar seni ke anak-anak. Melihat Arif yang terlantar dan tampak kehilangan arah, ia merasa iba lebih dari sekadar simpati kasual. Emily memutuskan membawa Arif ke rumahnya. Usai diperiksa dan dinyatakan tak membutuhkan rawat inap lanjutan. Di hari-hari awal tinggal di rumah Emily, Arif merasa canggung. Ia nyaris tak bicara, hanya menyampaikan beberapa kata terbata dalam bahasa Inggris seadanya. Namun, Emily sabar. Ia memberinya makanan hangat, pakaian bersih, dan bahkan mencarikan kamus kecil agar mereka bisa saling memahami. Suatu malam, sambil duduk di teras, Emily membuka percakapan dengan pelan. "Where are you from?" "Jember, Indonesia," jawab Arif. "You here for holiday?" Arif menggeleng. Butuh beberapa waktu dan bantuan Google Translate. Barulah ia mampu menjelaskan sedikit demi sedikit bahwa ia tertipu oleh agen kerja. Bahwa ia datang mencari masa depan, tapi malah terdampar tanpa siapa-siapa. Emily mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "I Ethereum, lama, you're very brave," katanya akhirnya. Arif tak tahu maksud pasti kata itu, tapi ia membalas dengan senyum tipis. Sejak saat itu, Emily mulai mengenalkan Arif pada rutinitas hidup barunya. Ia mengajak Arif belanja ke pasar lokal, mengajaknya ke galeri tempatnya bekerja, bahkan memberi Arif beberapa tugas ringan di rumah sebagai cara untuk membalas kebaikannya membersihkan halaman, mengecat pagar, dan memperbaiki saluran air yang bocor.
tanpa mereka sadari. Hari-hari itu mulai menumbuhkan benih keakraban yang hangat. Namun, hidup tak semudah itu. Saat Arif sedang membersihkan halaman, seorang tetangga pria tua Australia bernama Steve datang menghampiri. Ia menatap Arif dengan curiga. "Who is this guy? He's not supposed to be here." Emily mencoba menjelaskan. Namun raut wajah Steve tetap tak ramah. "He could be illegal. You better be careful." Arif tak mengerti isi percakapan itu. Tapi ia tahu satu hal. Keberadaannya mulai jadi masalah. Dan mungkin kedekatannya dengan Emily akan membuat segalanya lebih rumit. Setelah insiden dengan tetangganya, Emily mulai menyadari bahwa keputusannya menampung Arif bukan hal sepele. Beberapa tetangga mulai memandang curiga. Ada yang terang-terangan menyindir. Ada pula yang hanya menatap sinis setiap kali Arif ikut berjalan bersamanya ke pasar. Emily bukan tipe yang peduli omongan orang, tapi ia tahu ini akan berdampak. Ia mencoba tetap tenang, menjaga suasana di rumah tetap normal. Meski beban dalam pikirannya semakin berat, Arif pun mulai merasakan tekanan itu. Meski Emily selalu bersikap ramah, ia bisa membaca kecanggungan di mata orang-orang yang mereka temui. Bahasa menjadi tembok tinggi antara dirinya dan dunia luar. Ia tak bisa menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia di situ. Di mata orang asing, ia hanyalah pria gelap yang muncul entah dari mana, di rumah seorang wanita lokal. Namun, justru dalam keheningan itu, benih-benih perasaan tumbuh. Emily tak pernah menganggap Arif sebagai beban. Ia justru kagum pada sikap hormat dan kerja keras Arif. Setiap pagi, Arif bangun lebih awal dari dirinya, menyapu halaman, menyiram tanaman, bahkan memperbaiki pagar belakang rumah yang rusak. Emily melihat itu semua sebagai bentuk penghargaan. Dan dari situ, hatinya mulai goyah. Suatu sore saat matahari condong ke barat, mereka duduk bersama di halaman belakang, meminum teh. Emily mencoba mengajari Arif kata-kata Inggris sederhana. "This is a cup," katanya sambil mengangkat cangkir. "Cup." Arif meniru. "Good." Senyum Emily mengembang. Mereka tertawa kecil saat Arif salah menyebut kata lift menjadi lips. Meski sederhana, momen itu menjadi titik awal keintiman. Mata mereka mulai sering bertemu lebih lama dari biasanya. Sentuhan kecil terasa lebih berarti. Namun kebahagiaan itu terusik saat Emily mendapat surat dari imigrasi, sebuah pemberitahuan, inspeksi rutin yang akan dilakukan terhadap tempat tinggal warga setempat yang dilaporkan menampung pendatang ilegal. Emily tahu, ini pasti ulah tetangganya Arif. Katanya malam itu dengan nada pelan. "You might be in trouble. They could send you back." Arif tak mengerti sepenuhnya. Tapi dari raut wajah Emily, ia tahu bahwa situasinya genting. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, dan berkata lirih, "Saya tidak ingin pulang dengan malu." Emily menggigit bibir. Ia sadar, ini bukan cuma soal hukum. Ini soal seseorang yang sedang memperjuangkan hidupnya. Dan entah sejak kapan, hidup itu mulai menyatu dalam kehidupannya sendiri. Dalam diam, mereka saling menatap. Di tengah malam yang sepi, keduanya menyadari, ini bukan sekadar pertolongan. Ini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit dan mungkin lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Emily mencoba bersikap tenang di depan Arif. Tapi ia tahu, waktunya terbatas. Surat dari petugas imigrasi menyebutkan tanggal inspeksi 1 minggu lagi. Rumahnya akan diperiksa. Dan jika Arif ditemukan tanpa dokumen resmi, ia bisa ditahan dan dideportasi. Emily mulai mencari solusi. Ia mendatangi seorang pengacara komunitas untuk berkonsultasi. Kemungkinan dia bisa tinggal legal itu kecil. Dia masuk pakai visa turis. Dan kalau sudah overstay, statusnya otomatis ilegal. Jelas sang pengacara paling aman. Dia serahkan diri, lalu ajukan suaka, tapi itu pun sangat sulit. Sementara itu, Arif mulai merasakan perubahan. Emily kini sering keluar rumah dan tampak lebih murung. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Bahasa masih jadi kendala. Tapi instingnya kuat. Ia mencoba mencari tahu dengan membuka laptop milik Emily, menerjemahkan sebagian pesan email menggunakan aplikasi. Dari situ ia mengerti ia dalam bahaya. Malam itu, Emily menemukan Arif duduk sendirian di halaman belakang. Matanya menatap laut gelap yang tenang. Ia mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu takut?" tanya Arif, terbata. Emily menatapnya, lalu mengangguk. "Yes, for you." "For us," Arif menatap perempuan itu. Kata us menggema di kepalanya. Ia tahu arti katanya, dan itu cukup membuat dadanya bergetar. "Kalau saya pergi, kamu sedih?" lanjut Arif. Emily tak menjawab. Ia hanya menunduk, tapi lalu dengan gerakan lembut, ia menyentuh tangan Arif.
Genggaman itu sederhana, tapi di baliknya penuh makna. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Perasaan mereka sudah sampai ke tempat yang sama. Namun, takdir seolah tak memberi mereka waktu. 2 hari sebelum inspeksi, Emily menerima telepon mendesak. Seorang tetangganya, Steve, melaporkan langsung keberadaan Arif ke kantor imigrasi. Petugas akan datang lebih cepat besok pagi. Emily panik. Ia segera pulang, menemui Arif yang sedang mengecat pagar belakang. Arif, listen, you must leave. Tonight? Arif bingung. Leave? Kemana? Anywhere. You can't be here tomorrow.com. Please, trust me. Arif berdiri diam, menatap wajah Emily yang penuh ketakutan. Dunia yang baru saja terasa hangat baginya, kembali terasa dingin. Ia hanya punya satu tempat berlindung dan kini, tempat itu pun tak lagi aman. Dengan mata berkaca-kaca, Arif mengemasi barangnya malam itu juga. Ransel kecil, jaket tipis, dan sisa uang hasil kerja kasar yang diberikan Emily diam-diam. Di depan pintu, Emily memeluknya erat. Don't disappear, I'll find you. Arif mengangguk, menahan air mata. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi ia tahu satu hal. Ia harus tetap hidup untuk mimpi, untuk keluarga, dan kini untuk Emily. Malam itu, Arif melangkah ke dalam gelapnya kota asing. Ia tak tahu apakah langkah itu akan membawa perpisahan atau awal baru yang lebih dalam. Malam itu, Arif berjalan menyusuri kota kecil di pesisir utara Australia tanpa arah pasti. Lampu-lampu jalanan tak memberinya kehangatan, hanya memperjelas sepinya langkah. Ia tidur di halte bis, beralaskan jaket tipis, menahan dingin dan kerinduan yang semakin dalam. Tanpa dokumen, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal, hidupnya kembali berada di titik nadir. Namun, jiwa keras kepala pemuda desa Jember itu tak mudah patah. Esok paginya, ia mencari kerja kasar di area dermaga. Ia bertanya dengan bahasa Inggris patah-patah pada para pemilik perahu dan gudang. Berkali-kali ditolak. Hingga akhirnya, seorang pria keturunan Vietnam bernama Mr. Bao, pemilik bengkel kecil di dekat pelabuhan, memberinya kesempatan. You clean, you lift. No talk too much, ucapnya singkat. Arif mengangguk. Ia mengerjakan apapun. Mencuci perahu, membawa drum solar, hingga memperbaiki jaring nelayan. Bayarannya kecil dan dibayar tunai, tapi cukup untuk makan sehari dan menyewa kamar sempit di atas. Toko kelontong milik seorang imigran tua dari India yang tak banyak bertanya. Sementara itu, Emily gelisah. Setelah Arif pergi, hidupnya terasa kosong. Ia terus mencari lewat komunitas sosial, menanyakan ke teman-teman galeri, bahkan berani bertanya ke pasar lokal tempat Arif biasa ikut belanja. Tapi semua nihil. Emily takut membuka terlalu banyak informasi. Ia sadar, satu kesalahan bisa membawa Arif pada deportasi. Hingga suatu sore, lewat komunitas migran lokal yang diam-diam membantu orang-orang tanpa status, Emily mendapat kabar ada pria muda Asia bekerja di dermaga. Tanpa menunggu lama, ia datang ke sana. Dari kejauhan, ia melihat Arif tengah mendorong drum minyak. Tubuhnya basah peluh, wajahnya penuh debu dan lelah. Arif, panggil Emily dengan napas tertahan. Arif menoleh, matanya membelalak. Ia sempat berpikir semua ini mimpi. Tapi saat Emily memeluknya di hadapan para pekerja lain, ia tahu, ia tak sendiri. Namun kebersamaan mereka tak bisa berlangsung lama. Emily tahu, ia tak bisa membawa Arif pulang. Ia pun tak ingin Arif terus hidup bersembunyi. Ada satu jalan, kata Emily kemudian. Kamu bisa daftar suaka. Bilang kalau kamu korban penipuan dan tak bisa pulang karena trauma, malu, atau ada ancaman di negerimu. Arif terdiam. Ia tak paham detail hukum, tapi mengerti risikonya. Proses panjang, bisa ditolak, dan selama itu, ia dalam pengawasan. Tapi saat ia menatap mata Emily yang tak lagi hanya penuh simpati, melainkan cinta tulus, ia tahu, hidup bersembunyi bukan pilihan. Jika ingin masa depan bersama, ia harus hadapi kenyataan. Saya siap, katanya lirih. Mereka saling menggenggam tangan. Di antara suara mesin kapal dan semilir angin laut. Itu bukan akhir penderitaan mereka, melainkan awal dari perjuangan panjang yang lebih serius. Cinta mereka bukan sekadar kisah manis, tapi tekad untuk bertahan di dunia yang keras.
Pengajuan suaka bukan proses mudah. Emily mendampingi Arif ke kantor imigrasi di kota terdekat, menghadirkan dirinya sebagai penjamin moral. Ia menjelaskan pada petugas bahwa Arif adalah korban penipuan agen TKI ilegal, dibawa masuk dengan janji palsu, dan kini tak bisa pulang karena ancaman sosial dan tekanan keluarga di kampung halaman. Petugas mencatat semuanya, lalu memberikan stempel asylum seeker, proses investigasi. Artinya, Arif tidak langsung ditahan, tapi harus melapor rutin. Statusnya rentan. Sekali saja dianggap tak memenuhi kriteria, ia bisa dideportasi dalam waktu 48 jam. Beberapa hari pertama penuh ketegangan. Arif kini tinggal di rumah penampungan sementara. Tak bisa kembali tinggal bersama Emily. Hubungan mereka diuji jarak, waktu, dan tekanan batin. Namun Emily tak pernah absen datang menemuinya membawakan makanan, pakaian bersih, dan buku belajar bahasa Inggris. "Kalau kamu mau tetap di sini," ujar Emily suatu hari sambil menyodorkan berkas, "kamu harus siap hadapi semua. Kita harus buktikan bahwa kamu bukan ancaman, tapi manusia yang pantas diberi kesempatan." Arif mengangguk. "Saya ingin tinggal, bukan karena saya takut pulang, tapi karena saya ingin bersama kamu." Kalimat itu membuat Emily terdiam. Tak ada lagi yang bisa menyangkal. Cinta mereka nyata, tumbuh dari luka, ketulusan, dan keberanian. Namun badai besar datang saat proses wawancara lanjutan berlangsung. Petugas imigrasi senior bernama Mr. Keating berwajah kaku dan bicara lugas menuduh Arif berpura-pura demi mendapat izin tinggal. "You stay because you love this woman or because you want passport?" tanya Keating sinis. Arif, yang kini sudah bisa sedikit berbahasa Inggris, menjawab tegas, "I don't want passport. I want life with her." Keating mencatat dingin, "We'll see." Seminggu kemudian, keputusan keluar. Permohonan ditolak. Arif diberi waktu 7 hari untuk naik banding atau angkat kaki dari Australia. Emily terpukul. Tapi ia tidak menyerah. Ia menyewa pengacara migrasi yang lebih berpengalaman, mengajukan banding resmi dengan dokumen pendukung, pernyataan tertulis dari dirinya. Sementara itu, Arif mengalami tekanan hebat. Di tengah kecemasan itu, ia sempat berpikir menyerah. "Mungkin saya memang harus pulang," katanya. Namun Emily menatapnya dalam, menahan air mata. "Kalau kamu pergi, bukan cuma kamu yang hilang arah, aku juga." Hari-hari berlalu dengan menegangkan. Tanggal keputusan banding semakin dekat. Hingga suatu pagi, surat dari kantor imigrasi datang. Emily membukanya dengan tangan gemetar, duduk di kursi tua depan rumah. Diikuti Arif yang berdiri diam di belakangnya. Isinya singkat. Permohonan banding diterima. Arif diperbolehkan tinggal sementara dengan visa kemanusiaan. Air mata langsung tumpah dari wajah Emily. Arif tertegun. "Tak percaya, kita menang," bisiknya. Emily berdiri dan memeluknya erat. "Belum selesai, tapi kita dapat napas. Tinggal bagaimana mereka menjaga apa yang telah mereka perjuangkan bersama." Dengan visa kemanusiaan di tangan, Arif bisa bernapas sedikit lega. Statusnya masih sementara, tapi cukup untuk membangun hidup yang lebih stabil. Ia diperbolehkan bekerja secara legal. Dan dengan rekomendasi dari pengacara, ia mulai bekerja sebagai asisten dapur di sebuah restoran milik imigran Thailand di kota sebelah. Emily, yang tak pernah lelah mendampingi, kini terlihat lebih cerah. Ia kembali aktif melukis dan mengajar seni. Tapi waktu-waktu senggangnya tetap dihabiskan bersama Arif. Di antara kesibukan masing-masing, mereka saling melengkapi, saling menyembuhkan. Suatu malam, di balkon kecil rumah Emily yang menghadap laut, Arif membuka kotak kecil berisi cincin sederhana dari perak. "Ini bukan cincin mahal, tapi saya serius. Maukah kamu nikah sama saya?" Emily terkejut. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. "Yes, I do." Pernikahan mereka digelar sederhana di taman belakang gereja komunitas. Disaksikan oleh sahabat-sahabat dekat, rekan kerja, dan para imigran yang dulu juga pernah merasakan getirnya hidup tanpa kepastian. Tak ada pesta mewah, hanya tawa tulus dan pelukan hangat. Hari itu, dua dunia yang berbeda resmi bersatu. Setahun berlalu, Arif kini bekerja tetap sebagai staf logistik restoran, sambil kursus bahasa Inggris 2 malam seminggu. Emily menggelar pameran seni bertema perjalanan, kumpulan, lukisan yang menggambarkan transformasi dari kesepian menjadi cinta, dari luka menjadi harapan.
Lukisan favoritnya adalah sosok pria muda berjalan menyusuri pantai dengan ransel, menatap cakrawala luas. Judulnya, Takdir Berpihak. Mereka masih menghadapi tantangan. Proses pengajuan permanen residensi membutuhkan waktu dan ketelitian. Tapi kali ini, mereka tidak lagi berjuang sendiri. Komunitas di sekitar mereka mendukung. Emily bahkan mulai membuat blog tentang kisah imigran dan cinta lintas. Negara kisahnya sendiri menjadi inspirasi banyak orang. Suatu sore, Arif duduk di teras sambil menyeruput teh, memandangi laut yang dulu menyambutnya dalam pelarian. Kini laut itu tak lagi tampak asing. Di dalam rumah, Emily sedang bermain gitar kecil, menyanyikan lagu berbahasa Indonesia yang dia pelajari demi Arif. Rumah mereka mungkin tak besar, tapi penuh dengan tawa, kompromi, dan cinta dari seorang pemuda Jember yang tertipu penyalur dan terlunta di negeri asing. Arif menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar visa, tempat yang ia sebut rumah, bukan karena dinding dan atap, tapi karena perempuan yang menunggu dan mencintainya tanpa syarat. Dan di negeri asing itu, cinta mereka bukan hanya selamat tapi tumbuh dan mengakar kuat, seperti pohon yang dulunya hanyut, tapi kini menemukan tanah untuk menetap.